bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Malah ini persembahan kami, Bapa. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Inilah hati kami, inilah persembahan
Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Wahyu 18 ayat 2 sampai 3. Di sini Yohanes bilang, dengan suara yang besar ia berseru, sudah jatuh, Babel besar sudah jatuh, sekarang ia menjadi tempat setan-setan dan roh jahat. Di dalamnya hidup segala macam burung yang najis dan yang dibenci orang. Sebab segala bangsa sudah minum anggur nafsu percabulannya, udah mabok semuanya, ya kan? Raja-raja dunia berbuat cabul dengannya, dan ini penting nih, pedagang-pedagang di bumi menjadi kaya oleh nafsunya yang tidak terkendalikan itu. Hari ini aku mau ngebahas tentang kaya bukan berarti dari Tuhan. Halo, right? Di sini dibilang, ya kan? Orang-orang pedagang-pedagang yang kaya itu sebenarnya ikut cabul, tapi cuma karena mereka kaya, itu bukan berarti tanda Tuhan berkenan atas hidup mereka. Cuma karena orang-orang kaya, orang-orang itu ada kekayaan, bukan berarti itu berkat dari Tuhan. Nggak semua berkat kaya itu datang dari Tuhan. Aku bisa kasih contoh. Matius 4. Kalau nggak percaya, baca Matius 4. Iblis bilang ke Tuhan Yesus, ini semua gue bisa kasih ke lu. Yang lu harus lakuin, sembah gue. Tuh, iblis bisa kasih juga ternyata, ya kan? Jadi kalau misalnya kekayaan itu bukan tanda berkat Tuhan, bukan berarti Tuhan berkati mereka atau kita, berarti kemiskinan juga bukan tanda Tuhan lagi marah sama kita. Kalau kekayaan bukan tanda berkat Tuhan, berarti kemiskinan juga bukan tanda amarah Tuhan. Itu yang penting. Okay. Jadi kalau misalnya kita lagi ngalamin tribulation, lagi ngalamin financially, kita lagi di bawah segala macam, ya kan ya, bukan berarti Tuhan lagi nggak berkenan, Tuhan lagi marah sama kita. Oke? Okay? Abraham kaya, oke? Okay? Jacob kaya, Job kaya bener, Daud kaya, Salomo buset dah kaya bener tuh orang, ya kan? Tapi ada yang lebih penting daripada kekayaan mereka itu semua, yaitu mereka dekat sama Tuhan. Hati mereka dekat sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, kalau hati kita tertuju sama Tuhan, kekayaan itu akan menjadi berkat. Kalau enggak, kekayaan itu akan menjadi kutuk. Itu aja aku mau share hari ini. Semoga memberkati, semoga berkenan, dan semoga agak sedikit menyinggung. Aku mau doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Aku berdoa Tuhan supaya setiap apapun yang kita lagi laluin, mau kita lagi kaya, kita lagi miskin financially, kita well off financially, kita lagi di bawah ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, itu bukan tanda Tuhan lagi sayang kita lebih lagi, atau Tuhan lagi marah sama kita. Tapi kami mau ya Tuhan, kami punya hati yang tertuju sama Engkau. Kami mau pakai ya Tuhan semua resources, semua kekayaan yang Tuhan udah percayain buat kami untuk kerajaan-Mu aja Tuhan. Biar semua talenta, semua resources yang Tuhan udah percaya buat kami itu nggak menjadi kutukan ya Tuhan, tapi menjadi berkat. Bukan cuma buat kami, tapi juga buat kerajaan-Mu dan juga buat orang lain ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Itu aja aku mau share hari ini. Semoga memberkati. Wahyu 18. Jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya, campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari. Yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan,
dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan mereka akan berkata, "Celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu." Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmizi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, "Sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi." Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, "Celaka, celaka, kota besar, yang berpakaian lenan halus, dan kain ungu dan kain kirmizi, dan yang dihiasi dengan emas, dan permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa." Dan setiap nahoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut, berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, "Kota manakah yang sama dengan kota besar ini?" Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru, sambil menangis dan meratap, katanya, "Celaka, celaka, kota besar, yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Babel tidak akan bangkit lagi." Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, "Demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi." Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi, dan peniup-peniup seruling dan sangkakala, tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi.